Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat, teman-teman, dan anak-anakku sekalian. Semoga tetap sehat ya dan terus semangat untuk belajar. Nah, pada video kali ini, video pelajaran IPA kelas 9, kita akan membahas tentang siklus haid, kelainan, dan sistem reproduksi, serta upaya untuk pencegahannya. Baiklah, kita mulai saja ya. Nah, yang pertama kita temanya tentang siklus haid atau biasa kita kenal dengan istilah menstruasi. Nah, apa itu haid? Haid adalah ini hal yang dialami oleh anak-anak perempuan sejak mereka masa pubertas. Nah, sejak masa pubertas ini usia antara 10 sampai 15 tahun. Tubuh wanita mengalami proses bulanan yang biasa kita kenal dengan istilah siklus haid. Nah, perubahan apa saja pada siklus haid ini? Ini terjadi perubahan tingkat hormon ya. Nah, mempertebal jaringan endometrium atau jaringan dinding rahim, kemudian memperbanyak darah, pembuluh-pembuluh darah di sekitar rahim yang nantinya akan menjadi zat makanan bagi sel telur yang sudah dibuahi. Perhatikan ya baik-baik gambarnya bagaimana perubahan dari dinding rahim mulai dari minggu pertama ya. Ini kemudian perubahan saat minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan siklus ini akan berulang ya, kembali lagi pada siklus yang awal. Nah, ini mengenai menstruasi. Nah, keterangan dari gambar tadi ya. Pada saat minggu pertama, lapisan rahim itu akan meluruh. Nah, di mana lapisan rahim ini berisi pembuluh-pembuluh darah yang nantinya keluar ya, mengelupas keluar sebagai aliran darah haid melalui organ reproduksi wanita yang kita sebut vagina. Ini kejadian yang dialami pada saat minggu pertama. Kemudian saat minggu yang kedua ya, ini lapisan rahim mulai lagi menebal. Jadi setelah terjadi menstruasi ya atau haid, pada minggu kedua lapisan rahim mulai menebal kembali. Hal ini sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang sudah matang dalam indung telur. Kemudian dilanjutkan pada minggu ketiga. Nah, minggu ketiga telur mulai matang kembali, kemudian lepas dari indung telur. Nah, telur ini dapat dibuahi dalam kurun waktu kurang lebih 36 jam di dalam saluran telur atau biasa kita kenal dengan istilah oviduct atau tuba falopi. Nah, ini sudah pernah kita pelajarin ya minggu lalu. Kemudian setelah minggu ketiga akan berlanjut ke minggu keempat. Nah, apa yang terjadi di minggu keempat? Telur yang tadinya sudah matang itu akan keluar ya, pelepasan sel telur dari ovarium yang kita kenal dengan istilah ovulasi. Pada saat minggu keempat, telur itu mulailah mencapai pada dinding rahim. Nah, apabila sel telur itu telah dibuahi dan tertanam di dinding rahim, kita kenal dengan istilah implantasi. Jadi ini sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim. Tapi sebaliknya, apabila sel telur tersebut tidak dibuahi, nah akan meluruh kembali atau akan mengelupas kembali keluar bersamaan dengan lapisan dinding rahim ya, yang kita kenal dengan darah haid. Itu terjadi pada minggu keempat dan siklus ini berulang terus sampai wanita berusia kurang lebih 40 sampai 50 tahun. Nah, berakhirnya terakhir siklus haid. Jadi pada saat perempuan sudah mulai tidak menstruasi, sudah tidak mengalami menstruasi, atau menstruasi berhenti, itu kita kenal dengan istilah menopause atau berhentilah masa menstruasi. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya, nah ini fase-fase siklus menstruasi. Jadi pada saat menstruasi itu ternyata ya mengalami 4 fase atau ada 4 tahapan atau 4 fase yang terjadi pada saat menstruasi. Yang pertama kita kenal dengan istilah fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi ini berperanlah ya hormon-hormon di fase ini. Ada hormon estrogen, itu berperan saat ovulasi ya atau pelepasan sel telur. Juga ada pada masa-masa pubertas itu untuk pembentukan kembali lapisan rahim ya. Kemudian ada hormon progesteron. Hormon ini berperan dalam menjaga kehamilan dan penebalan dinding rahim. Kemudian ada juga hormon lain ya.
Yang juga ikut berperan diantaranya hormon gonadotropin, hormon LH, ya, hormon FSH. Ini yang ikut berperan pada fase-fase menstruasi. Nah, apa saja fase menstruasi itu? Ya, kita lihat. Yang pertama, saya ulangin ya. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Nah, di fase menstruasi ini apa yang terjadi? Di sini terjadi saat ovum sudah tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, ovum meluruh bersamaan endometrium ditandai dengan pendarahan melalui organ reproduksi atau melalui kita kenal dengan vagina. Kemudian setelah fase pertama, fase menstruasi berakhir, akan berlanjut ke fase berikutnya, fase yang kedua. Apa yang terjadi di fase kedua? Fase kedua kita kenal dengan istilah fase folikular, ya, atau fase praovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin yang merangsang produksi follicle stimulus hormone atau FSH. Kemudian ada juga hormon yang berperan yaitu estrogen. Nah, estrogen ini mempengaruhi serviks ya atau mulut rahim untuk mengeluarkan lendir yang basah sehingga sel sperma itu mampu hidup di dalamnya. Ini saat fase kedua praovulasi atau fase folikular. Kita lanjutkan fase yang ketiga. Nah, fase ketiga ini dikenal dengan istilah fase ovulasi. Fase ovulasi, hormon estrogen semakin meningkat, ya, sehingga kadar FSH itu nanti akan menurun, mengakibatkan hipofisis, ya. Kelenjar hipofisis ini memproduksi hormon LH. Kemudian nanti hormon LH ini merangsang terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur yang sudah matang. Nah, oosit sekunder nanti akan lepas dari folikel. Ini saat fase yang ketiga. Dilanjutkan nanti sampai fase yang keempat. Nah, fase yang keempat ini kita kenal dengan fase luteal atau fase pasca ovulasi. Nah, pada fase pasca ovulasi ini hormon LH itu merangsang folikel kosong menjadi korpus luteum atau kita kenal istilah badan kuning. Kemudian di situ juga akan terjadi ya sampai nanti akhirnya pada fase pasca ovulasi ini sudah tidak terjadi lagi pembuahan ya atau tidak terjadi lagi fertilisasi, maka akan kembali lagi ke fase yang pertama. Nah, hal ini akan berulang terus-menerus ya setiap bulannya. Ini khusus pada anak-anak perempuan ya. Ini akan berulang kembali setiap bulan bergantian. Saat sel telur matang ya, sel telur sebelah kanan matang, bulan berikutnya sel telur sebelah kiri. Hal ini berlangsung secara terus-menerus. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah kita memahami mengenai fase-fase pada siklus menstruasi ya, selanjutnya kita akan bahas tentang kelainan atau penyakit-penyakit yang biasa terjadi pada organ-organ reproduksi. Apa saja kelainannya? Ini beberapa contoh, kita bahas beberapa contoh kelainan yang kemungkinan akan terjadi pada sistem reproduksi. Yang pertama, kelainan yang kita kenal gonor atau penyakit kencing nanah. Nah, biasanya ya penyakit kencing nanah ini disebabkan oleh bakteri, nama bakterinya Neisseria gonorrhoeae. Nah, penyakit kencing manis ini ditandai dengan gejala keluarnya nanah pada ujung penis, kemudian nyeri ya pada saat buang air kecil, juga bengkak dan nyeri ini pada salah satu testis. Nah, tanda lain ya, tanda-tanda orang yang terkena penyakit gonor, biasanya ujung-ujung penisnya itu merah, kemudian bengkak. Dan juga ada aroma-aroma yang aroma yang tidak sedap pada saat buang air kecil. Kemudian keluar juga nanah ya bagi para wanita, keluar darah dari vagina ya. Ini karena kejadian yang abnormal. Kadang juga nyeri ya pada bagian perut yang bagian bawah. Ini tanda-tanda orang yang terkena penyakit gonor.
Jadi harus lebih hati-hati ya. Yang berikutnya, contoh berikutnya kelainan pada sistem reproduksi yaitu sifilis. Ya, nah sifilis ini kita kenal dengan istilah penyakit raja singa. Penyebab penyakit sifilis itu bakteri, nama bakterinya Treponema pallidum. Nah, penyakit sifilis ini biasanya ditandai luka ya, luka di bagian tempat yang ada bakteri yang masuk. Nah, ini gejala-gejala dari sifilis. Sifilis ini ada beberapa ya, ada sifilis sekunder, biasanya ditandai dengan munculnya ruam-ruam atau kemerahan pada tubuh ya. Kemudian sifilis laten, sifilis ini biasanya tidak menimbulkan gejala, tapi bakterinya ada di dalam tubuh si penderita. Kemudian ada lagi sifilis tersier. Nah, sifilis tersier ini biasanya dapat menyebabkan kerusakan organ-organ lainnya seperti otak, kemudian saraf atau juga jantung si penderita. Nah, ini contoh dari kelainan pada sistem organ. Kita lanjutkan ya, contoh kelainan sistem organ yang lainnya, yaitu yang ketiga herpes. Nah, ini khusus untuk herpes genital, karena ada herpes kulit ya. Nah, yang kita bahas kali ini tentang herpes genital, khusus kelainan pada organ reproduksi. Nah, herpes genital ini disebabkan oleh virus, nama virusnya herpes simplex. Nah, kelainan herpes genital ini ya ditandai dengan adanya gejala yaitu luka ya, luka melepuh. Nah, di dalam lukanya ini berisi cairan. Cairannya berwarna merah ya, atau cairan agak kemerahan ya, berwarna merah di sekeliling organ reproduksinya. Kemudian biasanya bentuk luka-luka yang melepuh ini secara umum biasanya berkelompok ya. Kemudian area bagian luka terlihat juga membengkak ya dan terasa lunak apabila ditekan-tekan. Kemudian nyeri atau gatal di bagian vagina ya, dan juga gatal-gatal bagi anak laki-laki, nyeri dan gatal di bagian penis atau di area kelamin ya, atau kadang sampai juga ke bagian bokong. Nah, ini gejalanya ya. Kemudian luka lepuh juga. Ya, nah, luka lepuh ini nantinya akan pecah dan biasanya mengeluarkan cairan atau mengeluarkan darah yang kalau tidak segera diobati lama-lama akan terbentuk yang namanya koreng ya. Nah, ini tentang gejala-gejala penyakit herpes genital. Yang berikutnya, kelainan yang berikutnya yaitu kandidiasis. Kandidiasis ini ya kita mengenal keputihan dan ini biasanya terjadi pada anak perempuan. Nah, penyebab keputihan apa? Ini sejenis jamur, nama jamurnya Candida albicans. Nah, ini kandidiasis ini memiliki gejala-gejala, biasanya vagina terasa sakit dan perih. Kemudian perasaan panas ya seperti terbakar di sekitar lubang vagina ya, dan rasa sakit atau perasaan yang tidak nyaman. Ini mengenai kelainan atau mengenai gejala pada kelainan kandidiasis. Berikutnya, kelainan yang berikutnya ya, kelainan sistem reproduksi lainnya yaitu chlamydiasis. Nah, chlamydiasis ini infeksi pada organ reproduksi. Penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomonas. Gejalanya ini ya seperti keputihan juga ya, dan ini sangat bau. Kemudian rasa terbakar juga pada saat si penderita buang air kecil. Kemudian kadang mengalami pendarahan juga. Ya, ini kelainan yang kita kenal dengan chlamydiasis ya. Nah, bila infeksi chlamydiasis ini sudah menyebar, maka si penderita akan mengalami rasa mual, kemudian demam ya, atau kadang-kadang terasa sakit pada bagian perut ya, bagian perut yang bawah. Ini beberapa gejala penyakit chlamydiasis. Berikutnya, kelainan yang berikutnya AIDS. Ya, ini sudah sangat kita kenal ya, penyakit AIDS ini
Nah, apa sih penyakit AIDS? Ini jenis penyakit penurunan sistem kekebalan tubuh disebabkan oleh virus HIV. Kita mengenalnya namanya virus HIV, bukan penyakit HIV ya. Penyakitnya namanya AIDS, sedangkan penyebabnya itu oleh virus HIV. Nah, gejala-gejala orang yang terkena penyakit AIDS itu biasanya ya mual, kemudian sering muntah, berat badan menurun, makanya lama-lama karena ini menyerang sistem kekebalan tubuh, lama-lama berat badan menurun, si penderita mulai terlihat kurus, ya, kemudian sakit kepala, kadang-kadang sakit kepala yang begitu berat, ya, atau sakit kepala hebat, nyeri sendi, kemudian nyeri otot, kadang juga disertai dengan sesak napas, batuk-batuk, ya, kadang juga si penderita AIDS itu sulit menelan pada saat makan, ya, kadang juga muncul bisul atau borok di sekitar alat kelamin atau di bagian bawah. Ini mengenai gejala-gejala pada kelainan pada sistem reproduksi. Nah, setelah kalian mengenal beberapa kelainan atau penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi kita, ya, kita harus berupaya untuk menghindari ya, supaya tidak terkena penyakit-penyakit tadi. Nah, bagaimana sih? Bagaimana kita cara mengatasinya supaya kita terhindar dari penyakit reproduksi? Nah, ada beberapa upaya ya, upaya kita untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Upaya-upaya yang bisa kita lakukan apa? Salah satunya misal ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, usahakan menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar ya. Sering ganti celana dalam ya, minimal 2 atau 3 kali sehari. Jangan sampai kalian sehari ganti baru 1. Mandi pagi ganti, sore nggak ganti. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, untuk menjaga organ atau upaya menjaga organ kesehatan, salah satunya itu jaga kebersihan, ganti celana ya minimal 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian, upaya apa lagi yang bisa kita lakukan? Yang kedua, kalian harus mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang higienis, kemudian cukup nutrisi, yang ada kandungan buah, kandungan sayur-sayuran, ya, dan juga harus rajin berolahraga. Ada lagi upaya kita yang ketiga, ya, usahakan kalian tidak menggunakan atau tidak mengenakan celana yang terlalu ketat atau celana yang berbahan panas. Karena hal ini bisa menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Kalau celana terlalu ketat, mengakibatkan apa? Organ reproduksi itu seperti tertekan, ya. Jadi akibatnya bisa terjadi peradangan atau luka di bagian organ reproduksi. Nah, upaya berikutnya apa ya? Kita untuk mencegah kesehatan organ reproduksi, memakai pakaian dalam berbahan dari katun ya, yang mampu menyerap keringat dan juga bisa menjaga kondisi lembab yang dapat memicu perkembangan bakteri. Jadi bahan celana dalam atau bagian pakaian dalam kita yang terbuat dari katun ini bisa untuk mencegah kelembapan. Karena apa? Di dalam sekitar organ reproduksi kalau dalam kondisi lembab itu bisa menyebabkan perkembangbiakan dari si bakteri, ya. Kemudian pakaian yang luar, yang tadi ya, jangan menggunakan pakaian luar yang ketat, apalagi ya anak-anak sekarang kan sering suka pakai celana yang bahannya keras ya. Bahan satu contoh ya, bahan jin. Boleh menggunakan celana jin, tapi jangan terlalu sering ya. Karena apa? Kalau terlalu sering, ini bisa menyebabkan apa? Kelembapan di bagian sekitar area organ reproduksi. Yang berikutnya, upaya yang bisa kita lakukan juga yaitu kalian selalu jaga ya, tidak melakukan hubungan seks bebas, karena hubungan seks bebas ini berisiko sangat tinggi. Hal ini yang benar-benar harus dihindari ya, berisiko terkena penyakit kelamin, bahkan penyakit kelamin yang lebih berbahaya seperti AIDS, sifilis ataupun penyakit kencing nanah tadi ya. Kemudian bagi anak perempuan ya, hindari menggunakan sabun pembersih. Boleh pakai sabun pembersih, tapi jangan terlalu sering juga ya. Kadang-kadang kalian
terus-menerus pakai sabun pembersih. Nah, kalau menggunakan sabun pembersih itu biasanya akan mengubah pH dari vagina, ya. Nah, inilah yang kadang-kadang bisa menyebabkan karena ada perubahan pH, bakteri sering mudah sekali untuk tumbuh di area sekitar organ reproduksi. Juga pada saat kalian misal ya sudah mengalami masa menstruasi ini bagi anak perempuan. Nah, kalau sudah mengalami masa menstruasi, usahakan kalian sering ganti pembalut. Jadi jangan sampai sehari hanya 1 kali ganti pembalut. Nah, hal seperti ini sangat berbahaya bagi organ reproduksi. Paling minimal itu minimal 2 kali ya. Kalau memungkinkan bisa 3 kali ganti pembalut. Jadi untuk menjaga organ reproduksi, silahkan ya kalian jaga benar-benar organ reproduksi supaya kita terhindar dari segala penyakit organ reproduksi. Nah, itulah tadi ya materi kita tentang siklus haid, kemudian penyakit organ reproduksi, dan bagaimana usaha kita untuk supaya terhindar dari penyakit reproduksi, bagaimana usaha kita untuk menjaga kesehatan reproduksi. Saya rasa cukup sekian ya ulasannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa.